Halo sobat ojol semua, selamat datang kembali di channel GT Crown. Pada video kali ini khususnya ini saya tujukan kepada customer ataupun pelanggan Shopee Food yang terhormat ya. Jadi saya mau curhat di sini bagi Anda supaya kita ini antara customer sama driver ini saling enak ya gitu ya. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi ini terkait permasalahan Shopee Express Instan ya, SPX Instan yang benar-benar ya kalau saya pikir sebagai driver Shopee ya, ini sesuatu orderan yang cukup rumit ya, cukup berisiko. Jadi makanya saya mau curhat di video saya ini supaya pelanggan Shopee Food yang menggunakan SPX Instan ataupun Express itu lebih mengerti kami lah seperti itu. Jadi begini ceritanya biar didengarkan semua juga teman-teman juga yang mengalami hal yang sama, bisa kita bertukar pikiran melalui video ini ya. Kalau kita mendapatkan Express Instan ini itu memang selalu, kalau saya pribadi ya, pertama-tama saya lihat dulu alamatnya ya, kemudian sebisa mungkin saya pasti akan menghubungi dulu nomor yang tertera ya. Ya mungkin ya kebanyakan ada yang mengangkat ya, ada yang mengangkat teleponnya dan juga ada yang enggak, tetapi ini versi yang tidak mengangkat teleponnya ya. Jadi biasanya kalau memang kita hubungi diangkat teleponnya ya berarti selesai permasalahan gitu. Jadi ini hal yang kedua yang sering kita alami. Di saat kita hubungi sebelum pengantaran ini ya, saat kita hubungi nomor customer yang tidak aktif, tetapi di alamatnya tuh ada not khusus gitu ya, umpamanya jalan ini nomor sekian tapi di bawahnya ada not khusus nomor sekian gerbang ini itu udah pasti kita ambil, biarpun nomor teleponnya tidak bisa kita hubungi, biasanya itu udah langsung kita antar ya. Jadi pengalaman saya seperti itu yang mau saya ceritakan di sini. Jadi ini untuk para customer yang terhormat, bahwa orderan Express ini sangat beresiko bagi kami para driver. Jadi makanya saya ceritakan melalui video saya ini ya. Pada kejadian kemarin saya mendapatkan orderan yang memang tidak bisa dihubungi tapi ada not khusus ya terkait alamat pengantaran. Jadi setibanya di alamat pengantaran itu ternyata mungkin alamat pengantarannya sebuah kantor gitu ya, sebuah kantor, dan setelah saya sampai di tujuan itu kantornya itu sudah terkunci ataupun tergembok ya. Jadi saya bingung dong, karena saya hubungi memang dari pertama itu kan nggak bisa, dari via WA, ada nomor WA tapi tidak diangkat ataupun tidak tersambung, tidak aktif. Akhirnya dia tahu ini customer ini, kita itu berpuluh-puluh kali memikirkan masalah seperti ini ya, masalah seperti cukup rumit bagi kami para driver ini. Yang pertama, kalau barang tersebut kami kembalikan ke toko, resikonya saya sudah 3 kali mengalami ya, 3 kali mengalami dengan sangat terpaksa saya kembalikan ke toko barang ini, pesanan Anda ini. Apa yang terjadi? Saya sudah mengikuti prosedur yang dibuat sama customer service. Saya ikuti panduan dari customer service, bagaimana cara mengembalikan paket itu. Biarpun sebagian kawan katanya mengalami ya tidak ada masalah ya, sebagian orang, tapi saya sudah 3 kali mengalami pengembalian paket dan akun saya itu gagu segagu-gagunya. Itu kalau saya 3 hari, ada teman yang 5 hari, ada juga yang sampai 7 hari. Inilah pokok permasalahan yang harus kami hadapi kalau harus mengembalikan paket Anda itu. Jadi kami melalui video ini berharap sekali kepada customer yang terhormat, kalau memang melakukan pengorderan di suatu toko, tolonglah nomor handphonenya tuh
lebih siaga ataupun aktif lah gitu yang pertama kami harapkan. Oke, kita lanjut ceritanya. Dan setelah berpuluh-puluh kali memikirkan bagaimana penyelesaian barang ini, karena dengan resiko yang kita takutkan ya, karena kalau kita kembalikan barang ini ya berarti kita tidur dong 3 hari ataupun 5 hari ataupun 7 hari. Itu gagunya bukan disuspend, tapi memang betul-betul diblokir sama sistem. Itu tidak bisa menerima orderan selama masa hukuman yang tidak ditentukan sama kita. Itu aturan buta gitu. Bahkan driver sendiri tidak tahu kode etik seperti apa yang dibuat sama aplikator, sehingga akun kita itu bisa diblokir sekian lama gitu ya kalau kita melakukan pengembalian barang ke Merchant. Itulah makanya salah satunya driver ini ya berkoordinasi satu sama lain, akhirnya ada berbagai macam keputusan yang kita buat ya. Umpamanya kayak kejadian yang seperti saya kemarin, itu sebenarnya itu udah mau saya kembalikan aja itu, karena saya sudah memakan waktu di tempat itu sekitar setengah jam lebih ya. Itulah sakitnya bagi kami kalau para customer ini tidak respon dengan pesanannya gitu ya. Itu setengah jam lebih. Dan pada saat itu akhirnya ada jalan keluar. Kalau alamat itu sudah pasti karena ada not kecilnya, not khusus ya, bahwa memang alamat itu sudah pasti. Dan solusinya ada 2 hal yang kami driver ini lakukan, yaitu dengan ya menyimpan dulu nomor WA para customer, kemudian kita usahakan tanya-tanya di sekitar siapa yang kenal dengan pelanggan ini, dan kalau memang ada yang kenal biasanya kita beranikan menitip orderannya sama orang tersebut, tetapi kita foto melalui WA ataupun kasih barang bukti melalui WA, dan kita menyuruh bahwa customer ini, kalau Anda sudah aktif nomornya tolong hubungi nomor saya karena barang ini kita bikinlah sejelas-jelasnya. Itulah akhirnya jalan keluar yang kita buat daripada akun kita itu kena sanksi gitu ya. Jadi untuk customer bukan hal mudah kami lakukan menyelesaikan orderannya, karena semalam itu orderan yang 4 hari yang lalu gitu ya, saya ditelepon semalam bahwa kenapa orderan saya sudah diselesaikan padahal saya belum terima barangnya. Hello, kalau Anda respect sama driver, boleh setelah tonton video ini jangan lagi semena-mena terhadap driver. Itulah seperti yang saya ceritakan tadi, itu hal terakhir itu sudah pusing, udah memutar otak itu para driver itu sampai bisa melakukan hal kayak gitu. Jadi khususnya ini melalui video ini untuk Anda para customer, kalau kami mengembalikan barang itu sangat berisiko. Makanya kami membuat suatu keputusan, ini bukan kebijakan aplikator ya, ini kami membuat keputusan bahwa orderan itu kami usahakan selesaikan dengan berbagai cara ataupun berbagai metode ataupun bukti yang bisa kami sampaikan kepada pelanggan. Begitulah sehingga saya harus sampaikan di video ini supaya tersebar ke pelanggan-pelanggan ShopeeFood yang biasa membuat orderan instan ya, supaya Anda itu lebih aktif lah ataupun lebih siaga akan nomor yang bakal dihubungi sama driver, supaya hal-hal seperti yang saya alami ini tidak terjadi lagi. Dan di saat kita mau mengantar barang itu nomor sudah aktif kan enak, tidak ada masalah. Jadi itu intinya yang mau saya ceritakan melalui video saya ini. Kenapa driver itu harus menyelesaikan orderan tanpa jumpa sama si customernya itu ya. Itu sudah putar otak, sudah pusing itu ya. Oke, saya rasa video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di berita-berita terbaik lainnya di lain waktu.